Di sebuah desa terpencil yang jauh dari gemerlap kota, hiduplah seorang pria bernama Farhan bersama istrinya, Laila, dan ketiga anak mereka. Kehidupan keluarga itu jauh dari kata berkecukupan. Rumah mereka kecil, berdinding kayu yang lapuk, dan beratap bocor yang tidak mampu melindungi mereka sepenuhnya dari hujan deras. Setiap hari, Farhan bangun sebelum fajar menyingsing. Ia bekerja serabutan, menjadi buruh tani di sawah orang, mengangkut barang di pasar, bahkan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Namun, sekeras apapun ia bekerja, penghasilannya nyaris tak pernah cukup untuk kebutuhan keluarganya. Laila, istrinya, semakin hari semakin sering mengeluh, "Farhan, sampai kapan kita akan hidup seperti ini?" tanya Laila suatu malam. Suaranya lirih tapi terdengar penuh beban. Farhan, yang sedang menenangkan Hana, anak bungsunya yang demam, menatap Laila dengan pandangan lelah. "Aku tahu ini sulit, Laila. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha lebih keras. Anak-anak kita mereka butuh kita." Namun, bagi Laila, janji itu tak lagi cukup. Malam berikutnya, ia memberanikan diri mengutarakan keputusan yang telah lama ia pikirkan. "Aku pergi, Farhan," katanya tiba-tiba di tengah keheningan malam. Farhan, yang sedang memperbaiki kursi reot mereka, terkejut. "Apa maksudmu, Laila? Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Hidup kita terlalu berat. Aku ingin mencari kehidupan yang lebih baik, di kota. Aku ingin mencoba bahagia." Mata Farhan memerah. Ia bangkit, mendekati Laila, memegang tangannya. "Kita bisa melewati ini bersama. Jangan pergi, Laila. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan melakukan apapun." Namun, Laila menarik tangannya dengan lembut. "Aku sudah lelah, Farhan. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku tidak bisa lagi. Aku minta maaf." Pagi itu, Laila pergi. Ia meninggalkan Farhan dan ketiga anak mereka, Aisyah, Iqbal, dan Hana. Saat melihat bayangan Laila yang perlahan menghilang di jalanan desa, Farhan hanya bisa memeluk ketiga anaknya yang menangis, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Hari-hari pertama setelah kepergian Laila terasa seperti neraka bagi Farhan. Ia harus belajar menjadi seorang ayah sekaligus ibu bagi ketiga anaknya. Aisyah, si sulung, mencoba membantu sebisa mungkin, tapi Farhan tahu bahwa itu bukan tanggung jawab seorang anak kecil. Ia mulai memasak meski seringkali makanan yang ia buat gosong atau terlalu asin. Ia mencuci pakaian anak-anaknya di sungai dengan tangan yang sudah penuh luka karena bekerja keras. Malam-malam panjang terasa sunyi dan dingin, tapi ia tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan anak-anaknya. "Ayah tidak apa-apa, Nak," katanya setiap kali Aisyah bertanya kenapa matanya sembab. Langit malam itu gelap tanpa bintang, seolah menyesuaikan dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Pria berusia 25 tahun bernama Rian berlari kencang melewati gang-gang sempit di kota kecil itu. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh peluh, sementara telinganya masih bisa menangkap bunyi sirine polisi yang semakin mendekat. Rian baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia, yang biasa bekerja sebagai sopir serabutan, tergoda untuk menculik anak seorang bos mafia bawang impor terkenal, Markus Sangaji. Rencana itu awalnya hanya untuk meminta uang tebusan kecil, tapi situasinya berubah kacau ketika bocah itu kabur darinya. Kini, polisi dan kaki tangan Markus memburunya. Dalam pelariannya, Rian tahu satu hal, jika ia tertangkap, bukan hanya penjara yang menantinya. Markus dikenal tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang berani mengusik keluarganya. Di tengah pelarian, Rian menemukan dirinya di sebuah desa kecil di pinggir kota. Di sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh, ia melihat seorang nenek tua tengah menyapu halaman. Rambutnya putih seluruhnya, kulitnya penuh keriput, tapi ada ketenangan aneh dalam gerak-geriknya. "Nak, kau terlihat seperti dikejar setan," kata nenek itu, mengamati Rian yang terengah-engah di depan rumahnya. Rian memandang nenek itu sejenak,
Lalu tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia tahu bahwa polisi dan orang-orang Markus akan mencarinya di tempat-tempat biasa. Tapi siapa yang akan mencurigai seorang lelaki muda yang menikahi nenek tua di desa terpencil? "Nenek, aku butuh bantuan," kata Rian cepat. "Kalau aku tinggal di sini, mereka akan menemukanku. Tapi kalau kau mau menikah denganku, mereka tidak akan curiga." Nenek itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sari, mengangkat alis. "Menikah? Kau ini gila, ya?" Rian mengangguk. "Iya, mungkin aku memang gila. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Kalau kau mau menikah denganku, aku bisa memberimu uang. Sebanyak yang kau mau." Ibu Sari terdiam lama, lalu tertawa kecil. "Kau pikir aku butuh uang? Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu uang tidak bisa membeli semuanya." Rian mulai panik. "Kalau begitu, aku akan melakukan apapun untukmu, Nek. Kumohon. Ini soal hidup dan mati." Melihat desperation di wajah Rian, Ibu Sari akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah. Tapi ingat, ini hanya untuk membantu. Setelah semua ini selesai, kau harus pergi dari hidupku." Hanya dalam beberapa hari, Rian dan Ibu Sari menikah secara sederhana di balai desa. Para tetangga terheran-heran melihat seorang pemuda tampan menikahi nenek tua seperti Ibu Sari. Tapi mereka hanya bergosip di belakang tanpa bertanya lebih jauh, "Kenapa kau mau melakukan ini, Rian?" tanya Ibu Sari suatu malam. Mereka duduk di depan rumah kecil itu, memandangi cahaya bulan. "Aku tidak punya pilihan," jawab Rian jujur. "Tapi aku janji, begitu semua ini berakhir, aku akan memastikan kau aman. Aku tidak akan melibatkanmu lebih jauh." Ibu Sari hanya tersenyum tipis, memandang pemuda itu dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kau masih muda, tapi hidupmu sudah terlalu rumit. Kadang, keputusan yang kita buat di masa sulit akan membawa kita pada masalah yang lebih besar." Rian tidak menjawab. Ia tahu Ibu Sari benar, tapi baginya, bertahan hidup adalah prioritas utama. Tidak lama setelah pernikahan itu, Rian mulai menjalani hidupnya sebagai suami sah Ibu Sari. Ia membantu di ladang kecil milik nenek itu, membersihkan rumah, dan mencoba berbaur dengan warga desa. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, beberapa pria berbadan besar muncul di desa. Mereka adalah anak buah Markus, yang telah menyebar orang-orangnya ke seluruh penjuru kota dan desa. Mereka bertanya-tanya kepada penduduk tentang keberadaan seorang pemuda bernama Rian. Ibu Sari, yang mendengar percakapan itu, segera memperingatkan Rian. "Orang-orang Markus sudah dekat. Apa rencanamu sekarang?" "Kita harus pura-pura menjalani kehidupan normal," jawab Rian. "Selama mereka tidak curiga, aku masih punya waktu." Namun, situasi semakin rumit ketika polisi juga datang ke desa itu. Mereka membawa foto Rian dan mulai bertanya-tanya pada warga. Pada suatu malam yang tenang, saat Rian dan Ibu Sari sedang makan malam, salah satu tetangga datang tergesa-gesa. "Bu Sari, polisi sedang menuju rumahmu. Mereka bilang mereka punya petunjuk baru." Rian langsung pucat. Ia tidak punya waktu untuk kabur lagi. Ibu Sari, yang tampak lebih tenang dari Rian, segera menyusun rencana. "Dengarkan aku, Rian. Kau harus percaya padaku." Ketika polisi tiba, mereka mengetuk pintu dengan keras. Ibu Sari membukakan pintu dengan wajah yang ramah. "Maaf mengganggu, Bu," kata salah satu polisi. "Kami sedang mencari seorang pria muda bernama Rian. Kami mendengar dia mungkin berada di desa ini." "Oh, Rian?" jawab Ibu Sari dengan nada santai. "Dia suami saya." Para polisi tertegun. Mereka tidak percaya apa yang baru saja didengar. "Suami, Bu?" "Benar. Kami baru menikah. Apa ada masalah?"
Ibu Sari tersenyum tenang, sementara Rian muncul dari dalam rumah, berpura-pura terlihat tidak peduli. Polisi, yang tampaknya tidak bisa membayangkan seorang pemuda menikahi nenek setua Ibu Sari, merasa ragu. Mereka meminta KTP dan dokumen pernikahan, yang telah disiapkan dengan baik oleh Rian sebelumnya. Setelah beberapa saat, polisi akhirnya pergi tanpa banyak pertanyaan. Malam itu, Rian duduk di depan rumah bersama Ibu Sari. Ia memandang nenek tua itu dengan rasa hormat yang baru ditemukan. "Nek, aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu," kata Rian pelan. "Kau tidak perlu membalas apa-apa, Nak. Aku hanya berharap, setelah semua ini selesai, kau akan membuat keputusan yang lebih baik dalam hidupmu," jawab Ibu Sari. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk pergi dari desa itu. Ia tahu, selama ia tinggal, Ibu Sari akan terus berada dalam bahaya. Sebelum pergi, ia meninggalkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Beberapa tahun kemudian, Rian memulai hidup baru di kota lain, jauh dari Markus dan masa lalunya. Ia tidak pernah melupakan Ibu Sari, nenek tua yang membantunya di saat ia paling terdesak. Di sisi lain, Ibu Sari melanjutkan hidupnya dengan tenang di desa, sering tersenyum ketika mengingat pemuda yang pernah menjadi suaminya. Hidup mengajarkan mereka berdua pelajaran berharga. Kadang, dalam keadaan terdesak, kita menemukan orang-orang yang memberi kita harapan baru. Dan harapan itu, meski datang dalam bentuk yang tak terduga, bisa mengubah hidup selamanya.